Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumat kali ini kita akan diskusi ringan dan diskusi singkat terkait kultivasi media dan virus corona. Isu kesehatan saat ini menjadi isu yang sangat seksi, bahkan dibicarakan di mana-mana. Sedikit bukan terkait corona ya, penyakit selain di corona sedikit aja juga demam dikit, takut corona. Nah, apa sih yang membuat si virus corona ini menjadi booming, menjadi populer di masyarakat dan menjadi akhirnya berdampak pada panic buying di masyarakat? Ada siapa di balik itu? Ada satu kekuatan dan satu peran yang paling besar di balik perubahan persepsi publik atau masyarakat, yaitu si media. Dan di media sendiri ada pedoman, ada acuan, ada teori yang populer juga di media dan sangat dirasakan oleh kita sebagai viewers atau sebagai pendengar atau sebagai penonton atau sebagai pembaca, yaitu teori yang digagas oleh George Gibner. Teorinya ada dalam teori komunikasi, yaitu teori kultivasi media massa, atau kita bisa sebut jarum hipodermik media, atau saya lebih suka sih disebutnya suntikan media, jarum suntik media. Nah, peran media yang paling utama dan wajib adalah untuk mengedukasi masyarakat secara positif sehingga masyarakat terjadi peningkatan kesadaran melalui kekuatan pemberitaan media. Terjadi peningkatan kesadaran masyarakat. Kesadaran itu sendiri bisa pertama itu kesadaran melek media, kesadaran tingkat literasi media atau literasi baca di masyarakat, sehingga masyarakat bisa memilah dan memilih berita-berita atau informasi yang positif bagi dirinya. Kultivasi media mampu menciptakan persepsi atau pola pikir masyarakat mengenai pandemi COVID-19 atau virus corona ini, yang mana virus corona atau COVID-19 ini awalnya adalah realitas buatan atau realitas media sosial yang dikonsumsi oleh kita, kemudian terjadi perubahan di masyarakat menjadi realitas sebenarnya. Karena peranan siapa tadi? Peranan media. Kemudian realitas buatan tadi, realitas COVID-19 atau virus corona tadi yang disebut realitas buatan, kini berdampak pada perubahan tatanan kehidupan masyarakat dan psikomatik. Salah satunya berupa panic buying. Sejak Presiden Joko Widodo mengumumkan kasus COVID-19 atau virus corona, Indonesia mengalami fenomena panic buying. Situasi di mana masyarakat panik berbondong-bondong membeli kebutuhan pokok seperti cairan antiseptik, kemudian masker, yang dalam sekejap itu bisa ludes gitu ya, barang-barang itu. Kemudian itu dampak dari apa awalnya? Dampak dari kultivasi media. Melalui kultivasi media, pemberitaan pandemi COVID-19 atau virus corona seperti menghantui masyarakat. Masyarakat sebagai objek yang rentan dipengaruhi oleh berbagai informasi, juga rendahnya literasi itu bisa membaca, terus akses berbagai media, menjadikan pemberitaan virus corona ini terkesan seperti dilebih-lebihkan. Selain itu, melalui kultivasi media atau jarum hipodermik media, inilah yang membuat kekuatan atau peran media
media ini, di balik media ini kan ada kultivasi media. Si kultivasi media ini yang membuat media tetap bertahan, tetap eksis dan digandrungi oleh kita sampai saat ini. Bahkan dengan kultivasi media sadar betul bahwa dengan kultivasi mereka akan mendapatkan feedback dari pendengarnya, dari viewersnya, dari penontonnya, dari pembacanya, atau dari halayak publik. Nah, tanpa kultivasi media, virus corona bukanlah sesuatu yang menjadi fokus perhatian masyarakat saat ini. Sehingga pada akhirnya media massa sebagai sumber informasi harus tetap mengutamakan untuk mengedukasi masyarakat dengan mengemas penelitian dan pelayanan kesehatan secara epik dan kontinu kepada masyarakat luas. Bila perlu, di tengah-tengah masyarakat yang sedang panic buying ini, media massa punya peranan untuk memberikan stimulus optimis kepada masyarakat luas melalui pemberitaannya. Nah, jadi sebenarnya isu-isu kesehatan atau pemberitaan kesehatan itu dilakukan media itu sebenarnya sudah kontinu. Ada yang beranggapan, kenapa sih media baru digembor-gemborkan sekarang? Ada beranggapan. Ada juga yang beranggapan media itu sudah ada rubriknya khusus, sudah ada slotnya khusus, udah ada istilahnya talk show-nya khusus tentang kesehatan. Tapi mungkin karena masyarakatnya saja yang baru sadar akan kesehatan, apalagi ada isu tentang virus corona ini yang baru mengakses atau baru terfokus pada kesehatannya. Nah, jadi segala sesuatu menurut saya kesimpulannya adalah virus corona ini sama seperti isu-isu lainnya, seperti seperti isu korupsi, isu dan lain-lainnya. Sampai belebotan ngomong. Virus corona ini kalau menurut saya sama seperti isu-isu sosial lainnya, di mana ada 4 pilar. Pilar keempat yang membuat perubahan besar di masyarakat yaitu media massa. Media massa, di balik media massa ada sesuatu peranan yang teracu pada suatu teori, yaitu kultivasi media atau jarum hipodermik tadi, di mana suatu informasi atau isu dapat menyebar luas di halayak dengan kultivasi media ini. Kalau diistilahkan, kita kayak disuntik. Nah, kalau kita disuntik terus-terusan, disuntik dengan informasi yang sama secara terus-menerus, kita tuh pertama kita jadi aware, kedua kita jadi lebih cari compare atau perbandingan, oh bener nggak sih ini isu pemberitaan informasi. Yang ketiga, kita jadi si isu ini jadi tren dan dibicarakan di mana-mana. Terus keempat, kita bakal nyampe ke titik jenuh. Akhirnya ada di titik jenuh. Dan saya yakin corona ini sekarang pun juga masyarakat udah apa ya? Udah jenuh dengan pemberitaan corona ini. Jadi masuk memang pada perubahan tatanan kehidupan baru, tapi tetap aja ada coronanya, ada virus coronanya, ada pandeminya, ada COVID-19-nya. Jadi semua berawal dari media. Dan media massa memiliki kekuatan yang namanya jarum hipodermik media. So, buat kita yang udah melek nih, masuk ke proses tahapan melek media, kita harus sadari betul apa sih di balik isu-isu yang ada di masyarakat ini. Bahkan kalau jauh dari itu, mungkin ada yang berpikiran ke politik lah, ada ke konspirasi lah, ada ke apapun itu. Tapi yang jelas
kita juga punya catatan. Dengan adanya situasi corona ini, kita perlu waspada, tetapi sewajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian sharing Jumat kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi 2 kali sih? Ya Allah, gak apa-apa lah ya, dijawab aja di hati masing-masing. Bye.